Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya, Devina Sanjayani. Saya Widya Iswara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan kita saat ini masuk di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, dengan suasana yang berduka, bencana dunia saat ini, pembelajaran kita agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, bahwa kita saat ini sedang bekerja di dalam rumah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk mempelajari dan meningkatkan kompetensi kita dimanapun kita berada, itu dapat kita lakukan. Dan harapan saya, semoga bencana ini cepat berlalu dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Bapak Ibu, kita masuk di dalam materi pelatihan konsep berpikir kreatif. Tetapi sebelumnya, kenapa pelatihan kepemimpinan pengawas ini kita pelajari? Kita akan membahas kembali latar belakang dari pengembangan pelatihan ini dari diklat sebelumnya adalah diklat kepemimpinan dan sekarang menjadi diklat pelatihan kepengawasan berbasis pengembangan kompetensi. Bapak Ibu, latar belakangnya adalah satu, dengan terbitnya PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan yang kedua Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Dan kemudian kedua, membutuhkan pemenuhan kompetensi berdasarkan akuntabilitas jabatan dan profil jabatan melalui pemenuhan kompetensi manajerial. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan pemenuhan kompetensi manajerial baru dalam menghadapi perkembangan lingkungan menyangkut NKRI dan integritas. Bapak Ibu sekalian, hal inilah yang membuat melatar belakangi pelatihan kepemimpinan pengawas dibuat, di mana pengembangan kepemimpinan kali ini adalah penyempurnaan dari diklat PIM sebelumnya, yaitu diklat PIM 3 dan 4. Untuk itu, maka pelatihan kepemimpinan pengawas ini lebih berbasis pada bentuk kompetensi ASN dan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan pembahasan pembelajaran kita kali ini. Adapun agenda pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pemimpin melayani. Jadi Bapak Ibu, dalam hal pengembangan kebijakan ini adalah pengembangan kebijakan diklat ini adalah untuk jabatan struktural adalah berbasis kompetensi pemimpin melayani. Kita akan membahas agenda pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas ini dengan 4 agenda. Apa saja agenda itu? Agenda pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua adalah agenda kepemimpinan pelayan, agenda pelayanan. Agenda ketiga adalah pengendalian pekerjaan atau manajemen pengawasan, dan agenda keempat adalah agenda aktualisasi. Agenda kita kali ini adalah membahas tentang materi berpikir kreatif di dalam pelayanan. Materi ini berada pada dalam agenda pelatihan pemimpinan di agenda 2. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita dengan strategi pembelajaran, saya di sini tidak akan membahas tentang materi pembelajaran kita, akan tetapi kita akan membahas tentang strategi pembelajaran di dalam materi kita kali ini. Dan saya akan mengingatkan kembali bahwa fungsi ASN di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 3. Apa saja itu? Kita sudah tahu bahwa
Fungsi ASN adalah pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua adalah pelayanan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Dan adapun peran ASN pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pegawai ASN adalah berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui terlaksananya kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian tugas ASN dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, tugas ASN adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian, adapun dari latar belakang itu, sehingga kita tetap menggarisbawahi bahwa tugas dan pelayanan kita dituntut di dalam pengembangan kompetensi kita untuk menjadi birokrasi yang good government. Tujuan pembelajaran kita di dalam pelatihan PKP ini adalah peserta diharapkan memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkan dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatan pejabat pengawas pada unit organisasi instansinya masing-masing. Kemudian kita membahas tentang indikator hasil belajar, ada 4 agenda. Apa saja itu? Ada 4. 1. Menjelaskan substansi, berpikir kreatif, dan inovasi di dalam pelayanan publik. Agenda yang kedua adalah mempraktekkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Agenda ketiga, menjelaskan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Yang keempat adalah merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Materi kita ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak akan membahas tentang materi pembelajaran kita, akan tetapi saya akan membahas strategi pembelajaran materi berpikir kreatif dalam pelayanan publik. Kemudian adapun metode pembelajaran materi kita saat ini adalah materi pelatihan disajikan dengan cara interaktif melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, praktek visualisasi, mind mapping, serta inovasi window shopping. Dan tujuannya adalah keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang paripurna dan optimal pada unit organisasi instansinya. Jadi, strategi pembelajaran kita kali ini adalah untuk lebih dapat melekatkan dan mengerti implementasi di dalam berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan publik ini. Jadi saya tidak akan membahas tentang pengertian dari materi kita, akan tetapi saya akan membahas strategi pembelajaran di dalam berpikir kreatif inovasi pelayanan publik ini. Kemudian apa saja di dalam agenda 1, bahwa dalam materi ini kita akan berdiskusi tentang apa itu berpikir kreatif. Para peserta diajak untuk berkumpul, membagi kelompoknya masing-masing, kita membagi dan saling berdiskusi, menyampaikan pendapat apa pengertian dari berpikir kreatif. Kemudian kita masuk di dalam submateri mengapa berpikir kreatif itu penting. Kita akan membahas di situ juga di dalam diskusi itu untuk apa berpikir kreatif itu penting di dalam kita melakukan pelayanan publik. Kemudian apa saja syarat berpikir kreatif? Lalu ciri orang yang berpikir kreatif seperti apa? Kemudian tahapan proses kreatif. Ada beberapa tahapan proses kreatif. Bapak Ibu bisa menyampaikannya kembali, kita bisa berdiskusi dan
faktor-faktor apa yang mempengaruhi berpikir kreatif? Lalu hambatan apa saja proses kreatif hambatan apa saja di dalam melakukan proses kreatif ini? Bapak Ibu, dalam materi ini kita akan menyampaikan diskusi masing-masing, boleh di dalam penulisan pendapatnya. Nanti kita akan mengumpulkannya di dalam flip chart dan kita akan membahas satu persatu dalam diskusi kita. Kemudian masuk kita di dalam materi yang kedua, teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Bagaimana kita melakukan strategi pembelajarannya? Kita akan melakukan kembali bermain dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat kita melalui kelompok masing-masing dan kita akan memanjangnya apa saja teknik-teknik berpikir yang menghasilkan gagasan inovasi. Bapak Ibu bisa menyampaikannya dan kita akan berputar dengan penyampaian sistem window shopping. Kemudian masuk kita di dalam materi ketiga adalah konsep dasar inovasi dan strategi inovasi pelayanan publik yang berperspektif GESI. Kita akan bermain peran di situ dan kita akan menjelaskan dan mengerti di mana letaknya pelayanan publik yang berperspektif GESI tadi. Kemudian di dalam agenda yang ketiga ini kita akan membahas apa itu inovasi, apa saja jenis-jenis inovasi, kemudian kriteria inovasi seperti apa tipe inovasi, kemudian karakteristik inovasi agar diadopsi seperti apa, kemudian kunci keberhasilan inovasi seperti apa. Lalu peran pemimpin perubahan, apa saja yang dituntut dalam peran pemimpin perubahan. Nanti kita akan berdiskusi dan kita akan menyampaikannya dengan sharing. Dan kita akan memasang nanti mungkin dengan cara kita nonton video bagaimana peran pemimpin perubahan. Kemudian kita masuk di dalam materi yang keempat adalah strategi. Apa yang harus kita lakukan di dalam strategi pembelajaran kita saat ini, bahwa proses menentukan arah yang harus dituju oleh organisasi supaya dapat tercapainya misi, di mana kita akan membahas kembali strategi inovasi, birokrasi, promosi inovasi berundak, kemudian apa saja rencana aksi kita. Nah, masing-masing kelompok akan merancang implementasi strategi berpikir kreatif inovasi dalam pelayanan publik dengan tugas dan fungsi jabatannya masing-masing. Dalam agenda ini sudah sangat terancang implementasi yang akan Bapak Ibu laksanakan di dalam satkernya masing-masing. Demikian penyampaian strategi pembelajaran kita pada materi berpikir kreatif inovasi dalam pelayanan publik. Demikian kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat di dalam menyusun pembelajaran kita saat ini dan mencari materi-materi yang bisa membantu Bapak Ibu di dalam pengembangan pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya.